Halo teman-teman. Hai adik-adik. Halo adik-adik semua. Wah, hari ini hari Minggu lagi nih. Udah gak sabar banget dong ya. Iya dong. Iya tentu saja. Iya, kita udah gak sabar untuk ngapain nih langsung William kira-kira nih. Memuji nama Tuhan. Wah, Iya bener-bener. Bener banget ya. Gimana? Puji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, kita nyanyikan dengan suara yang terbaik, Lasa. Terbaik, yang bagus ya. Yang Tentu bagus. saja Lause. Kita nyanyi satu lagu kekuatan dan penghiburan. Dan lagu ini bisa menguatkan kita dan menghibur kita ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Yuk mari teman-teman kita berdoa semua ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami suka dan duka bergantian. Sehingga Tuhan memperkuat iman kami, semakin percaya kepada Kristus. Tuhan tolong kami, sertai kami, berikan selalu kekuatan dan penghiburan di dalam melewati hari-hari kami. Sungguh tidak mudah Tuhan, apalagi di dalam masa pandemi ini. Tapi Tuhan yang mau menyertai, menolong kami dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan momen ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, kita mau datang ke rumah Tuhan, kita mau masukin gerbangnya Tuhan nih. Kita siap gak? Siap Siap, Tom. Lasa. Wah, Kalau nggak salah, ini ada lagu yang mirip-mirip itu ya judulnya, Lasa ya. apa ya lagunya? Lagu apa itu? Oh, aku tahu. Yang ku masuki gerbangnya Dengan hati bersyukur. Kita nyanyi lagu itu yuk. Kita nyanyi lagu itu, betul. Iya, iya. Gimana Kita adik-adik? nyanyi lagu Adik-adik itu. tahu lagunya kan? Udah siap untuk nyanyiin lagu ini? Siap pasti Siap dong. pasti ya, Lause ya. Siap dong Lause. Iya, kalau gitu yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati bersyukur. bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya siapa? Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya siapa? Harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
Ku bersuka sebab Ia girangkanku. Ku bersuka sebab Ia girangkanku. Wah, aku girang sekali Lause. Sama, lagu ini bikin kita girang banget ya. Happy banget rasanya. Semangat ya Lause ya. Semangat gak Lause? Semangat banget Lause. Wah, Semangatnya berapa Lause? Kalau dari 0 sampai 9. 10 Lause. Oh 10. Aku gak mau kalah. Aku 100. jangan gitu dong, jangan harus ngalah dong. Oh iya betul, gak boleh Lause. Karena kita kan adalah Keluarga Tuhan. Kita gak boleh Harus berantem-berantem ya. bersama-sama. Iya, bener Betul gak? Lause. Walaupun Lause William 10 dan aku 100, tapi kita berapa? tetap keluarga. Lause berapa? Berapa aja deh. Karena kita keluarga, Oh iya betul ya. kita orang ngalah juga lah, gak apa-apa. Ya kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu, Keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan nih. Cinta gak keluarga Tuhan? Cinta Lause. Cinta ya. Yuk, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Wah, senang sekali kita jadi cinta keluarga Tuhan ya. Kalau gitu kita mau semua bangkit berdiri nih, ajak semua teman-teman di rumah. Ngapain kalau kita bangkit berdiri, ngapain nih Lause? Wah, kita mau mengadakan pengakuan iman rasuli Lause. Oke, kalau gitu kita harus dengan hikmat, dengan semangat, ya, dengan hormat kita mau mengakui iman kita ya. Yuk, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau gitu kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan sesuatu nih untuk Tuhan. Memberikan apa itu? Kita mau memberikan persembahan Lause. Tapi sambil juga kita menyanyikan satu lagu, A Gift to You. Tapi tunggu Lause, gimana caranya persembahan? Kita kan masih di online. Oh iya betul Lause, gimana ya? Gimana ya? Lause, ini kan sudah seringnya biasa. Gimana adik-adik pasti sudah tahu. Oh, oke. Lause lupa. Gimana? Pertama, kalian bisa kumpulkan dan taruh di dalam amplop. Oke. Dan yang kedua, atau kalian juga bisa minta tolong orang tua yang ada di rumah kalian untuk scan QR code yang ada di layar kalian. Dan jangan lupa tambahin angka berapa? 1 kalau nggak salah ya. Betul, 1. angka 1. Jadi kalau 50.000 gimana tuh? Jadi 50.000 5 0 kosong, 0 0 0 1. Oke. Seperti itu. Mudah kan adik-adik? Gampang. Pasti semua sudah pada tahu dan pada bisa. Ya. Oke, kalau begitu kita nyanyikan lagu untuk persembahan kali ini, A Gift to You. Give to you. Everything I am, everything I'll be. I give it to you, Lord, and do it thankfully. Everything I am, everything I am, everything I'll be. I'll be.
I give it to you, Lord. Give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, Everything I do is a gift to you. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Everything I have, everything I have. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari adik-adik, langsung saja kita semua untuk sama-sama lipatkan tangan. Kita mau berdoa untuk persembahan kali ini. Kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, dan juga bantulah kami untuk terus mengingat bahwa persembahan kami bukan hanyalah uang, tetapi segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami perbuat, kiranya hal itu dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau sertai dan Engkau disenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ya, mau doa Bapa kami, dosa yuk kita sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah nyanyi, kita mau dengar firman Tuhan dong. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi sebuah lagu. Lagu apa Lause William? Lagu Firman Tuhan ku dengar. Oh iya, itu udah bisa deh kita semua ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat, dengan sukacita yang baru ya dari Tuhan ya. Yes. Yuk kita mau pujikan firman Tuhan Ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dengarkan firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul bersama di sekolah minggu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ini kami ya Tuhan. Ingat akan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Dan juga firman-Mu terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan. Sebentar ya. Lause mungkin boleh agak lebih kencang sedikit suaranya karena Iya, nggak iya. bisa dengar. Sudah lebih kedengaran? Udah, Sir.
Kali ini kita masuk ke kitab Titus dan kitab Filemon ya, tentang penerapan iman. Mulai. Ini ada gambar, ini adalah perjalanan misi Paulus dan penulisan surat-surat Paulus ya. Kita membahas di surat Paulus ke Titus dan juga ke Filemon. Di sini ada Titus, kita ditulis tahun 65 sampai 66 Masehi, sedangkan surat Filemon ditulis pada sekitar tahun 62 Masehi. Kita mulai dengan surat Paulus kepada Filemon, ke Titus. Di sini saya kasih gambar. Nah, ini ada lingkaran merah, ini Pulau Kreta. Rasul Paulus menulis surat kepada Titus di Pulau Kreta. Pulau Kreta itu terletak di bawahnya Yunani yang Athena di sini nih. Athena di bawah, Athena di sini. Pulau Kreta itu termasuk masih orang-orang Yunani. Paulus kepada Titus sekitar tahun 65 sampai 66. Kemudian Titus diberi tugas untuk pertama menetapkan para penatua dan jemaat gereja ya. Kemudian juga untuk melawan ajaran menyimpang, menegur jemaat yang tidak tertib hidupnya. Di sini ada penetapan penatua. Apa sih yang harus dimiliki? Karakter apa sih yang dimiliki penatua? Titus tugas-tugasnya, pemilihan penatua itu orang yang harus tidak bercacat atau memiliki integritas yang tinggi dan tidak melakukan hal yang buruk, mempunyai satu istri, anak-anak yang hidup beriman dan hidup dengan tertib atau tidak senonoh. Kemudian pemilihan penilik jemaat adalah orang-orang yang tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar dan sesuai dengan ajaran yang sehat. Kemudian di sini juga ada bilang melawan ajaran menyimpang. Di Pulau Kreta itu orang Yunani, itu kebanyakan masih mereka adalah menyembah dewa-dewa Yunani, contohnya dewa Zeus. Masalahnya di dalam Pulau Kreta, orang-orang dalam jemaatnya itu masih ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Contohnya masih banyak orang yang masih berpegang pada hukum sunat. Jadi ada orang-orang Kristen di sana, itu mesti kalau mau jadi Kristen sejati itu mesti disunat dulu gitu. Itu kan sebenarnya tidak perlu. Sunat atau tidak bersunat, kalau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah orang Kristen. Dan juga ada orang Kreta itu masih percaya dengan sukakan dongeng-dongeng Yahudi atau hukum-hukum manusia yang tidak benar. Contohnya hukum-hukum orang Yahudi ya, itu adalah mesti cuci tangan dahulu sebelum makan. Kalau tidak, tabu. Kemudian menegur jemaat yang tidak tertib hidupnya. Kenapa dibilang tidak tertib? Orang Kreta, orang Yunani di sana, itu kasar. Ada yang dikatakan orang Kreta itu suka berbohong, bersikap kasar, kejam, suka makan-makan, tapi malas bekerja. Titus ditugaskan untuk menegur mereka, supaya mereka sehat dalam iman. Artinya, hidup rajin bekerja dan berbuat baik. Kemudian, Titus juga ditugaskan untuk mengajarkan ajaran yang benar dan sehat tentang kehidupan
seseorang dalam keluarga Kristen, baik laki-laki tua, perempuan tua, orang-orang muda, dan juga para hamba atau budak. Laki-laki tua haruslah hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Di sini gambarnya ya. Kemudian wanita tua hendaklah hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal yang baik dan dapat mendidik perempuan-perempuan muda. Dan untuk perempuan muda, hendaklah ia mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup suci, bijaksana, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Dan juga para hamba, hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal yang berkenan kepada tuannya, jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia supaya memuliakan nama Allah. Kemudian di sana hendaklah Titus ditugaskan untuk mengajarkan ajaran yang benar. Jadi karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, haruslah hidup menjadi teladan dan berbuat baik. Di sini hendaklah kita meninggalkan kefasikan dunia dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia ini. Dan kita sebagai umat yang kepunyaan Tuhan, yang telah ditebus dan dikuduskan, hendaknya rajin berbuat baik. Kemudian di sini adalah gambar yang seharusnya yang kita orang Kristen miliki. Jadi ini ada gambarnya. Ini adalah seorang Kristen di dalam masyarakat haruslah menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang lain, ramah terhadap orang lain. Kemudian saya bacakan Titus ya, Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Bunyinya seperti ini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian dan kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bahwa kita sebagai orang yang dimenangkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Maksudnya, kita yang telah ditebus, kita juga yang telah diselamatkan, harus memperbarui hidup kita oleh kuasa Roh Kudus untuk juga nantinya menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kita lanjut ke surat Filemon. Surat Paulus kepada Filemon ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara di Roma sekitar tahun 62 Masehi. Ini adalah tentang Onesimus yang bertobat menjadi orang Kristen dan melayani Paulus di dalam penjara di Roma. Kemudian Paulus menyuruh Onesimus ke Filemon, membawa surat ke Filemon untuk meminta dia menerima kembali Onesimus bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman dalam Kristus. Makanya latar belakangnya Onesimus itu siapa sih? Onesimus adalah hamba dari Filemon yang mungkin karena dia melakukan kesalahan, atau di sini ada gambarnya ini, mencuri uang ya, atau melakukan kesalahan, kemudian melarikan diri ke Roma, bertemu Paulus, kemudian bertobat menjadi orang Kristen. Di dalam penjara dia melayani Paulus, kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon yang mengirimkan
Sini gambarnya, mengirimkan Onesimus ke Filemon kembali. Dia menulis surat ke Filemon yang isinya adalah meminta bahwa menerima kembali Onesimus, bukan meminta Onesimus menjadi saudara seiman, tidak lagi menjadi budak, mengampuni dia. Nah, ini gambarnya. Sini kembali, kemudian bukan hanya menjadi budak, tetapi Filemon menerima Onesimus menjadi saudara seiman. Karena di dalam Tuhan, kita semua setara, baik kaya, miskin, tuan, ataupun hamba, setara di dalam Kristus. Kemudian apa yang kita pelajari di dalam kitab Titus dan Filemon. Nama kita yang pelajari dari kitab Titus, hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan dan berbuat baik. Intinya adalah menjadi terang dan dalam dunia dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga adalah mengenal Tuhan lebih dalam dengan benar. Membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang benar. Kemudian dari kitab Filemon, apa yang kita pelajari adalah saling mengasihi dan saling mengampuni. Seperti Kristus mengasihi dan mengampuni kita, kita juga harus mengasihi sesama dan juga belajar mengampuni orang lain. Seperti Filemon mengampuni Onesimus. Kemudian dari kitab Titus dan Filemon, apa perbuatan dan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menaikkan iman kita di kehidupan sehari-hari. Saya boleh minta anak-anak untuk kasih contoh dan kehidupan sehari-hari. Boleh, ini ada yang mau tanggapi contohnya? Ini ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus hidup jujur, kemudian tidak semena-mena terhadap adik atau kakak. Sekarang saya minta coba untuk anak-anak, boleh nggak saya minta contoh-contoh dalam kehidupan kita yang menjadi teladan bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, betul, boleh. Terus ada yang lain? Ayo, siapa aja? Menaati perintah orang tua dan guru. Menaati perintah orang tua dan guru. Ya, boleh sih. Yang seharusnya kita menaati mereka. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang mau tambahin? Berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Ya, betul. Tapi ada bisa nggak kita coba kasih contoh di hadapan teman-teman? Apa sih yang menjadi kita itu jadi teladan? Contohnya kita tidak mencontek ya. Mencontek kalau ulangan ya. Atau misalkan orang suka kehidupan kita ya sehari-hari itu, orang suka ngegosip. Kita tidak boleh menggosip atau bicara hoax atau hal-hal yang tidak benar. Jadi kita adalah dicontoh bagi orang lain. Kalau mau kita berbicara, kita harus tahu apakah yang benarnya itu seperti apa, baru kita berbicara. Ada yang lain? Ada contoh yang lain? Kehidupan Tidak kita cari. membela perkataan guru atau orang tua. Ya, betul. Kalau kita mau ada kita sebagai orang anak-anak Allah, kita harus yang namanya punya sopan santun.
Jadi kita harus memberi contoh itu. Kalau mau menyela, silakan angkat tangan, kemudian boleh kita bicara, lalu kita boleh bicara. Oke, contohnya sampai situ. Ada pertanyaan yang lain? Ya, halo, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. So, saya ada pertanyaan kayak begini, contohnya ya, contoh pertanyaan begini. Tadi kan ada yang bicara katanya tadi itu untuk mengajarkan ajaran yang benar. Tanyanya adalah, apa sih ajaran yang benar itu? Tahu dari mana ajaran sehat dan benar itu dengan ajaran salah? Boleh saya tahu ada yang ngerti ajaran sehat itu seperti apa dan tidak benar itu seperti apa? Ada yang mau tanggapi? Kalau ajaran yang sehat itu bisa dilakukan dan orang itu bisa nyaman dan juga bisa tahu kalau misalkan Tuhan itu berkuasa. Hanya satu Tuhan. Kurang tepat sih. Sebenarnya kalau kita tahu ajaran itu benar apa tidak, pertama kita adalah berdasarkan semua adalah firman Tuhan yang diajarkan para nabi dan para rasul sebagai Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Itu yang pertama. Kemudian pada abad 4 Masehi itu ada pengakuan iman rasuli. Itu merangkum ajaran pokok yang tadi kita melakukan pengakuan iman rasuli. Di luar dari ajaran tidak di luar dari pengakuan iman rasuli, misalkan ada pengajaran yang tidak percaya Tuhan Yesus itu meninggal dan bangkit. Nah, itu ajaran tidak benar. Atau misalkan mesti harus sunat dulu baru diselamatkan. Nah, itu juga tidak benar. Oke ya, bisa bedain ya. Kemudian saya coba kasih pertanyaan. Apakah cukup hanya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat tanpa perbuatan yang baik? Seperti yang tadi dibahas di kitab Titus. Ada yang mau tanggapi? Itu misalkan Kevin mau tanggapi? Ya. Saya kasih jawabannya ya. Tidak bisa kita sebagai orang Kristen, ada orang yang ditebus oleh Kristus yang memberikan nyawa bagi kita, dan juga Kristus yang memberikan keadaan bagi kita. Dapat kita juga menyadari Kristus, juga rajin melakukan perbuatan baik supaya kita memuliakan nama Tuhan. Itu yang benar. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada ya. Sudah kalau itu saya serahkan kepada Pastor Christine. Ya, terima kasih Losa Henry. Nah, hari ini kita udah belajar ya. Bukan kita cuma hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus jadi berkat buat orang lain. Ya, contohnya di surat Titus ya. Diajarkan gimana sih jadi seorang anak, gimana sih jadi seorang ayah, ibu. Nah, gimana juga di surat Filemon, kita jadi seorang tuan yang baik, gitu ya. Mau menerima hamba kita yang melakukan kesalahan. Nah, tadi anak-anak udah kasih contoh ya yang baik. Apa saja sih yang bisa dilakukan? Coba pikirin 1 atau 2 yang bisa kalian lakukan
untuk menjadi berkat bagi mama papa dulu deh, bagi koko cici, bagi adik. Pikirin aja 1 atau 2. Pikir, terus kita doain ya, supaya apa yang akan kita rencanakan untuk dilakukan, itu boleh menjadi berkat. Oke, Lause kasih waktu hitung dari 10, hitung mundur, silahkan kalian pikirin 1 atau 2 yang akan kalian lakukan untuk jadi berkat. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini tentang surat Titus dan juga Filemon, yang mengajarkan kepada kami hal-hal sederhana, yang praktis, yang bisa kami lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami sudah tidak lagi hidup seperti sebelum kami mengenal Tuhan, tapi kami harus hidup berbeda. Kami harus meneladani Tuhan Yesus hidup. Tuhan tolong kami, berikan kami kasih Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami boleh memancarkan kasih-Mu ke dalam keluarga kami, ke dalam lingkungan sekolah kami, kemanapun kami pergi. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kami berdoa untuk Los Henry yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus perlengkapi supaya boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa menyerahkan 2 hal ataupun 1 hal yang kami pikirkan, yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Silakan untuk Lose Anita, adakah pengumuman? Halo adik-adik semuanya. Coba ya. Adakah hari ini teman-teman baru di sini? Itu pasti Lose Anita tanyakan ya. Adakah teman-teman baru atau kita semua adalah teman-teman yang biasa kayaknya tidak ada ya dari nama-nama yang Lose lihat di sini. Aurel Lause. Aurel adalah teman baru yang kemarin sudah join kita. Dia adalah teman dari itu siapa? Apa ya? Jadi lupa lagi ini Lause Anita. Hang lagi ini. Aurel ada di kelas 6, temannya ada di kelas 5. Aurel temannya siapa ya waktu itu Aurel? Halo Aurel. Oh, Aurel diajak temennya ya. Iya, diajak temannya kan, makanya kita masukin dia juga di grup ya. Dia temenan sama siapa ya? Kenisha bukan ya? Kenisha atau siapa ya? Bukan. Jacqueline ya kalau nggak salah ya. Bukan. Temennya yang kelas. Tentu lebih tahu kali. Temannya kelas 5, temannya di kelas 5 ya. Oh, Mikaela kali. Bukan. Ayo daripada kita tebak-tebak biar nanti Aurel kasih tahu kita deh. Langsung lupa nih. Aduh. Baru satu minggu kita tidak Zoom ketemu untuk Parents Day. Langsung Anita udah ngehang lagi ya. Oke. Welcome Aurel. Sudah berapa kali dia ikut sih, ada 3 kali ya, tapi minggu lalu karena Zoom jadi kita kan onsite ya semuanya ya. Nah, untuk itu, welcome terus semua, terus rajin, terus semangat, tidak telat untuk ikut sekolah minggu ya. Nah, ini kita pengumumannya ada sesuatu. Oh ya, yang tadi, yang itu aktivitas dari Parents Day yang belum selesai, boleh terus dikerjakan ya. Apa harus kirimin videonya ini Lause untuk mereka agar mereka bisa selesaikan di rumah? Kalau Irwan gimana? Ya, nanti ya di-share di grup ya, biar mereka selesaikan dan mereka bisa memberikan deh untuk orang tua mereka ya. Dan tadi di kebaktian umum sudah diumumkan di bulan 6 ini kita ada liburan, maka tahun ini akan dibuka kembali ya. Sekolah Injil liburan. Boleh bocorin kan ya Losu ya? Boleh.
Jadi biar adik-adik sudah boleh mulai kongko-kongko dengan mamanya. Karena ini adalah sekolah Injil liburan yang on-site. Ya. Di tanggal 4, kalau nggak salah tanggal 14 sampai tanggal 16. Iya, Ya. betul. Jadi sudah boleh mulai ngomong sama mamanya. Nanti kalau waktu pembukaan untuk pendaftaran, adik-adik sudah siap ya untuk mendaftarkan diri. Itu saja sih. Sama satu lagi tema kita gimana nih? Harus ulang kembali lagi nggak? Kalau nggak nanti ngeheng lagi kayak Losa Anita nih. Apa itu? Masih ingat? Kevin bisa bantu? Caring, caring, loving. Iya, Satu lagi. sharing, caring, loving ya. Sharing, caring, Caring, loving. loving ya, gitu. Yang lain pada tahu nggak? Atau cuma Kevin nih? Ayo buka kameranya semua, kita rame-rame untuk mengatakan Caring, loving. Iya. Sangat lucu itu gambarnya si Marvin ya. Jadi sharing, Caring, loving. loving. Ya, dari pelajaran yang kita pelajari, apa yang kita katakan harus sesuai yang harus kita lakukan. Jadi kita bukan saja tong kosong nyari bunyinya, tapi harus kita lakukan. Ya, oke, itu aja Lose. Christine, saya kembalikan. Ada satu lagi, Lanita, jangan lupa. Apa itu? Bulan ini ada bulan kelima. Iya. Aduh, lupa. Nah, itulah loh saat di tengah hang lagi. Ya, ada bulan, bukan bulan kelima. Minggu kelima. Minggu kelima, ya. Jadi, jangan lupa di minggu kelima kita ada perjamuan kasih, ya. Ini minggu keberapa ya nih ya? Minggu ketiga ya? 3. Ya, ketiga. Jadi 2 minggu minggu depan lagi. 2 minggu lagi. Ya, jangan lupa kita ada perjamuan kasih. Oke, itu aja. Oke, Marvin, boleh stop share screen. Oh, itu Marvin yang... Iya, Marvin. Itu Marvin ya. Oke. Orang musuh yang nggak punya nama. Iya, ada nih satu Ada orang siapa yang nggak nih. punya nama? Siapa Yang nggak coba? punya nama nih. Ini siapa ya? Nggak ada kameranya. Iya, boleh kasih tahu ini siapa ya? Jojo. Siapa? Jojo. Jojo. Kasih nama. Nggak bisa ganti nama. Oh, nggak bisa ganti nama. Oke. Jojo, Lase Eli. Iya, tadi Lase Anita nggak lihat itu ada satu kotak yang hitam semua. Jojo. Ya, udah tahu kan Lase Eli itu Jojo juga sudah Ya, Jojo tuh. ASN kita yang lama di sini. Ya. Jojo pemain bulu tangkis dong, nanti main di Thomas Cup ya. Ada lagi tambahan pengumuman? Ada lagi? Ini waktu kita masih banyak ya. Ada. Lase kasih dikit quiz ya, biar seru ya. Ada kuis ya. Wah, Losa Henry, ini Henry ada nih temennya Losa Eriwan mau kasih. tuh, Ayo pasti tebak-tebakan. kuis. Oke, silakan Sir. Kan baru kemarin tuh kita kan sama si Losa Henry nakal-nakal tuh ya. Jadi murid sekolah minggu diomelin. Ya, suka nggak buka kamera ya. Nah, adik-adik kan udah kelas 5, kelas 6 nih. Mestinya tahu ya, kita tuh Alkitab itu terdiri dari dua bagian. Apa itu? Perjanjian baru dan perjanjian lama. Oke, bagus ya. Apa sih yang membedakan, yang paling besar membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Kenapa bisa ada perjanjian lama, perjanjian baru? Ditetapkannya, diputuskannya dari mana tuh? Berdasarkan apa? Kenapa disebut Old Testament, New Testament? Itu ada alasannya ya, bukan nama sembarangan tuh. Itu ada dasar, sangat mendasar. Mengapa disebut lama, mengapa disebut baru? Ayo.
Ayo langsung buka Google nih, langsung cepet-cepet nih buka Google lah. Itu enaknya kalau online nih. Iya, itu ada tuh sebabnya. Kenapa ya, ya? Kok disebut perjanjian lama? Kenapa disebut perjanjian baru? Apa sih titik itunya? Ayo siapa nih? Gampang nih sebenarnya. Kalau kita menghitung tahun Masehi itu tahun dari mana kita tahu ya? Sebenarnya ini Yesus ini sangat mempengaruhi hidup kita sehari-hari ya. Sekarang ada tahun 2022 tuh dari mana? Dari mana hitungnya? Ayo. Ya, kalau bahasa Inggris itu AD ya. Iya. Hah? Sejak Tuhan Yesus lahir. Ya, itu ya. Sejak Yesus lahir itu dihitung, itu tahunnya Masehi, itu tahunnya Tuhan. Jadi perjanjian lama itu ditulis sebelum Yesus lahir. Ya, jadi kamu tahu kalau perjanjian lama nggak ada tuh cerita Yesus, ya. Tapi setelah Yesus lahir itu perjanjian baru ya. Jadi semua, tapi bukan berarti perjanjian lama udah selesai, nggak dipakai lagi ya. Karena segala sesuatu yang kita ceritakan di perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Ya. Jadi kenapa kita tidak perlu lagi seperti orang Israel ya membawa korban bakaran ya, korban penghapus dosa karena Yesus sudah mati bagi kita. Oke? Nah, sekarang lagi nih. Ini mestinya bisa nih. Berapa isi kitab perjanjian lama? Ayo. Ada berapa? Ayo. Pasti bisa nih, mestinya nih udah kelas 5-6. Jangan dihitung ya, jangan dihitung. Mulai dihitung, Sel. Ya. Ambil Alkitab langsung hitung. Berapa jumlah kitab perjanjian lama? Coba kalau nggak buka Alkitabnya deh. Lihat ada berapa. Berapa itu, ayo. Berapa? 39. Ya, kalau bisa perjanjian lama 39 pasti bisa perjanjian baru. Ada berapa? 3 kali 9 berapa? Waduh, ayo, 3 kali 9, ayo. 3 kali 9? Nggak percaya ini. 2? 7. Ya, 27. Ya, gampang ya. Ingat ya, kita kalau mau belajar firman Tuhan tuh kita juga mesti pakai ini juga ya, strategi ya. Kalau kita tahu perjanjian lama 39 tinggal dikali aja, itu pasti jumlahnya kitab perjanjian baru. Ya, udah. Oke lah. Lause sampai di sini dulu deh ya. Wah, kita perlu banyak tebak-tebakan nanti ya, Se. Kita siapin nih ya pertanyaannya. Waduh, ini kayaknya adik-adik lupa ya, Lause Christine ya. Pada waktu itu kita mulainya ada kitab itu ya, 5 kitab perjanjian itu yang ditulis Musa, Nabi kecil, Nabi besar, puisi. Waduh, ini kayaknya lupa semua. Iya. Terus sampai perjanjian baru ada surat yang termasuk Injil, kitab Injil apa gitu loh. Ini kayaknya udah kembali nih ke kita nih. Ya, kalau onsite kita ada gambarnya loh, yang kita taruh tuh di dinding, anak-anak bisa ingat terus ya. Kita belajar mulai dari kitab Kejadian nih sampai nanti kitab Wahyu. Nah, mudah-mudahan kita sudah segera bisa onsite supaya lebih enak ya. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke, kita mau tutup ya kebaktian kita hari ini. Yuk kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, pujian kita. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di
puji, terima kasih. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk sekolah minggu yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya setiap pujian, doa, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Ibadah yang kami lakukan juga boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa, memohon kiranya Tuhan menolong kami dengan segala kelemahan kami untuk terus menghidupi firman-Mu di sepanjang minggu ke depan. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami, di dalam pikiran kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, Tuhan. Mohon Tuhan terus memberkati keluarga kami, memberkati papa mama di dalam semua usaha pekerjaan mereka, memberkati juga studi kami. Tuhan tolong di dalam mengakhiri 1 tahun ajaran yang sedang berjalan ini, mampukan kami untuk mengakhirinya dengan baik. Setiap tugas-tugas kami, ujian yang harus kami kerjakan, semuanya kami mohon kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Kami juga berdoa untuk lause-lause kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan. Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Bangsa kami terus memohon kiranya Tuhan terus pulihkan. Berikan hikmat bijaksana buat para pemimpin kami, supaya mereka boleh dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.